Halo, selamat malam teman-teman semua. Market, ya kita seperti biasa ya, kita akan bahas market. Kalau teman-teman ada pertanyaan silahkan tulis di kolom komentar. Saya akan coba bantu jawab ya. Pasti juga banyak yang nanya, Raja Ratu gimana ini bro? Ya Raja Ratu, akhirnya kita harus lakukan cut loss ya. Kalau teman-teman lihat di Terima Pix, ya nanti kita akan bahas juga. Basically bulan ini, dari bulan lalu lah ya, dari bulan Februari ini, it's been a tough month ya teman-teman. Ya terutama bulan ini lah. Ini baru minggu keberapa ini? Baru minggu kedua ya di bulan Maret, udah berat banget ya kalau kita lihat. Memang market ini sekarang ya itu banyak faktor teman-teman, dari global, regionalnya itu juga banyak uncertainties ya, banyak kekhawatiran ya, mau itu dari tarif kan, yang dikhawatirkan tarifnya dari US ke China, itu nanti kalau China bales terus kan ada yang juga ke Kanada, ke Meksiko, itu justru sekarang tarif untuk steel dan aluminium itu rencananya sama Donald Trump mau dinaikin jadi 50% ya teman-teman. Jadi ini sebenarnya agak menyeramkan, agak menyeramkan, meskipun ini kalau teman-teman bandingin sama pas tahun 2000 Donald Trump pertama kali menjabat itu kan 2017-2018an, itu jauh lebih buruk sebenarnya teman-teman. Tarifnya kan jauh lebih gila, dan pada saat itu karena ekonominya China way better dibandingkan sekarang, China-nya bisa bales. China-nya balasnya agresif, US-nya bales, terus negara-negara lain ikut lah. Makanya kan ada trade war istilahnya ya teman-teman. Tapi kalau kondisinya yang sekarang ya, kalau kita tahu, teman-teman mungkin juga ada tahu dari tahun lalu, China kan ekonominya itu melambat teman-teman. Jadi China yang dulu mungkin gue kena tarif, gue bisa relying on my domestic market, sekarang itu nggak bisa. Makanya teman-teman kalau perhatiin ya, China dari 1 tahunan ke belakang, atau mungkin ya 1 tahunan hampir 2 tahun lah, itu sangat agresif masuk di Indo sebenarnya teman-teman. Mau itu baik ya mungkin teman-teman notice ya, di Jakarta, di luar Jakarta semakin banyak produk-produk China masuk, makin banyak mobil-mobil China masuk. Itu sebenarnya salah satu indikator yang menunjukkan bahwa ini China kayaknya mau jualan ya barang-barang mereka itu di luar negaranya mereka. Kenapa? Ya karena domestic marketnya udah nggak sekuat itu. Ya kan, domestic marketnya udah nggak sekuat itu, ya mereka harus cari market lain lah untuk ngebantu penjualan barang-barang mereka, untuk ngebantu ekonomi mereka teman-teman. Apakah mereka bisa relying ke US market? Bisa aja, tapi US dan China kan relationship-nya nggak gitu baik. Apakah bisa rely ke India? Bisa aja, tapi relationship-nya antara China dan India itu nggak begitu baik. Jadi salah satunya adalah ke Indonesia teman-teman. Nah terus Indonesia kok mau? Kalau teman-teman lihat ya, sebenarnya Indonesia ini kan salah satu partner dagang kita paling gede itu China, sekitar 20% ekspor kita itu ke China teman-teman ya. Jadi sebenarnya ya sama-sama ngebantu lah. Ya kita banyak ekspor batu bara, komoditis ke sana. Salah satu market kita paling gede adalah ke China. China pas ekonominya slowing down ya dia banyak jualan ke kita teman-teman. Jadi sebenarnya itu. Jadi itulah sebabnya ya, mungkin kita akan melihat ditambah lagi dengan adanya tarif ini antara US dan China. Mungkin China ini akan lebih agresif untuk jualan barang-barang mereka, produk-produk mereka diekspor ke negara-negara selain US. Dulu masih bisa ya ke US untuk barang-barang murah, tapi mungkin kalau teman-teman ingat di bulan lalu, beberapa minggu lalu saya sempat bahas. Jadi salah satu tarif yang dikenain oleh US ke China itu ada yang namanya de minimis. Itu sebelumnya barang-barang yang di bawah $800 itu nggak kena pajak ya dari China. Sekarang dikenain teman-teman. Ya, jadi kayak barang-barang, gampangnya gini, kayak teman-teman kalau mungkin belanja barang-barang online kayak dari Shopee dan lain sebagainya, itu sekarang ya kalau dari China barang-barang murah, orang-orang US beli barang-barang murah dari e-commerce China, sebelumnya nggak kena pajak, sekarang kena. Ya, jadi itu sebenarnya yang semakin menyulitkan China sebelumnya, wah yaudah gue jalan ke US, gue jualan ke negara-negara lain,
ya sekarang ke US juga akhirnya kena tambahan tarif kan. Ya, jadi dia akan lebih agresif ke negara-negara lain. Ya, jadi itu sebenarnya kalau yang dari global, regional, kita melihat perlambatan ekonomi, most likely ini masih akan berlanjut ya teman-teman. Makanya itu yang membuat kekhawatiran juga, kayak ini nanti kalau semakin memburuk seperti apa. Ya, jadi itu salah satu penyebabnya. Terus ditambah lagi kalau Indonesia ini sebenarnya bukan cuman karena dari global dan regional. Indonesia ini juga banyak ketidakpastian ya dari dalam negerinya sendiri teman-teman. Ya itu mungkin teman-teman udah sering ya dengar lah, ekonomi kita mungkin sekarang lagi slowing down ya teman-teman. Terus banyak juga kekhawatiran untuk saham-saham konglomerasi ini akan seperti apa ya teman-teman, kan banyak isu lah intinya. Ya jadi memang kita lihat ya kalau ekonomi yang slowing down itu pasti kan udah kelihatan ya di saham BRI ini kan waktu laporan keuangan kemarin turun ya 50% man-on-man dan year-on-year. Ya jadi itu yang membuat market ini agak khawatir sebenarnya. Indonesia ini ekonominya kayak gimana sih, bakal gimana, apakah kebijakan ekonomi yang baru ini nanti dampaknya seperti apa untuk kita. Ya kita harus tunggu teman-teman, karena balik lagi masih banyak sekarang ini uncertainties dari global dan regional. Ya kita akan mulai bahas ya untuk teknikalnya. Sebenarnya yang menarik ya kalau teman-teman lihat di sini, kan kita itu selalu yang menjadi concern itu kan adalah laporan adalah currency kita teman-teman. Ya, currency kita itu kan selalu dibilang kalau rupiah bisa menguat ini positif teman-teman. Ya, rupiah menguat ini positif karena bisa ada inflow. Tapi ini teman-teman lihat, ini rupiah ini kan trennya sebenarnya masih melemah. Ya. Ya kalau ini naik berarti kan rupiahnya melemah. Padahal dolar indeksnya turun teman-teman. Ya. Seharusnya kalau dolar indeks turun, rupiah kita menguat. Nah, tapi karena memang kita ini lagi nggak kebagian inflow dari asing, ya, makanya kayak ya mata uang kita belum bisa menguat karena nggak ada inflow dari asing, teman-teman. Itulah sebenarnya yang membuat market kita ini masih susah nih, ya. Karena di satu sisi ya ketidakpastian global, meskipun dolar indeks melemah, tapi mata uang kita belum berhasil menguat, teman-teman. Makanya memang kalau banks itu kan hari ini ada some rebound ya, teman-teman. Tapi kalau teman-teman lihat di sini, memang market kita ini sekarang ini adalah support barunya ya. Support barunya ini di kisaran 6.500-an nih, teman-teman. Ini adalah support baru market ini waktu itu yang gambarin adalah si Bro Hans. Jadi gampangannya kalau market koreksi di dekat-dekat 6.500, teman-teman boleh coba spekulasi buy ya. Itu adalah support baru di market. Tapi apakah ini berarti ini berarti market koreksi gimana sih? Apakah sudah selesai? Apakah masih belum? Menurut saya belum, teman-teman. Ya, masih banyak ketidakpastian. Market ini lebih ke some technical rebound aja. Jadi tetap hati-hati ya teman-teman. Tetap saya saranin sediain cash. Yang mau trading jangka pendek oke. Tapi selalu jaga posisi cash at least 30-40% dari total ya porto teman-teman mesti ada lah. Jangan semuanya barang. Jangan semuanya fully invested di saham. Kalau kayak gini tuh perlu ada cash. Jadi jaga-jaga kalau turun ya teman-teman ada peluru untuk average down, teman-teman. Lalu apakah saham ini bisa average down? Raja? Enggak ya, belum, teman-teman. Ini kan sebenarnya waktu itu kan ada stop loss area di sini, tapi pas break ya kita lakukan cut loss ya akhirnya, teman-teman. Ini sebenarnya next supportnya itu sekarang di sini, teman-teman. Nih.
Ini adalah area supportnya, ya. Ini area supportnya. Ini sebenarnya kan dia udah break dari semua MA-nya nih. Kalau di dekat-dekat area sini, ya, ini saya, ini kan sebenarnya kan sebelumnya bergerak di sini, terus dia break, mantul di sini, dia break, pas di sini dia jebol. Kalau ini berhasil mantul, ya ini ada kemungkinan untuk ribuan-ribuan jangka pendek lah. Tapi kalau ini di level 2000-an ini dia nggak berhasil mantul, koreksi lagi, ya teman-teman mesti siap-siap lakukan stop loss. Ya, itu untuk raja. Kalau dari ratunya, nih saya pakai low-nya lagi di sini. Ini ada di sini. Ini kan sebenarnya sebelumnya ini udah jebol, teman-teman. Ya, ini kan titik ininya udah jebol. Ya, ini adalah support selanjutnya sebenarnya. Kalau ngelihat dengan ini volumenya kayak gini, ya ada kemungkinan dia masih bisa melanjutkan koreksinya, teman-teman. Jadi better kalau yang mau entry jangan dulu, ya. Karena prinsipnya satu sebenarnya, di kala market seperti ini juga lebih baik teman-teman buybacknya terlambat daripada masuknya terburu-buru terus teman-teman malah nyangkut, ya. Jadi better buybacknya itu telat. Apakah ini sebenarnya wah ini udah jelek banget, ini udah patah tren, udah turun semua, rugi? Enggak. Kalau teman-teman ingat IPO-nya itu sebenarnya di 1000. IPO-nya di 1000 terus dia naik kencang. Ini sebenarnya koreksi, ya koreksinya memang ya lumayan dalam, dari 9.000 ke 5.000, teman-teman. Ya sekitar 50% kan koreksinya. Tapi kalau teman-teman ingat IPO-nya itu dari 1000 untuk ratu. Petro ini juga cukup menarik ya, teman-teman. Kalau kita lihat ya, ini kan dia ini bergerak di triangle-nya. Sebenarnya kalau ini di sini bisa bertahan ya, bisa mantul 1-2 hari, ada berpotensi kembali menguat. Ini resisten paling dekat itu ada di 4540, teman-teman, untuk PTRO. Dan seperti yang kita tahu ya teman-teman, PTRO ini kan ya teman-teman mungkin banyak baca lah ya beritanya bahwa anak usahanya cuan ini kan menambah kepemilikannya ya di PTRO. Apakah itu something yang positif? Yes, could be something yang positif. Kenapa? Karena ketika market penuh ketidakpastian kayak gini, at least ada yang kasih support, at least ada yang bantu menampung untuk Petronya. Coba kalau nggak di buyback, nggak ada buyback, mungkin koreksinya bisa lebih dalam, teman-teman. Bisa di 2800, mungkin bisa koreksi sampai ke 2600, teman-teman. Ya, jadi ya itu yang sebenarnya bisa menjadi support untuk PTRO. And kalau teman-teman ada pertanyaan, mau tanya tender offer pack, kenapa tender offer? Ngapain ikut? Tender offernya kan harganya di bawah, jauh di bawah, nggak usah ikut TO-nya. Yang ditunggu dari pack itu adalah right issue-nya, bukan TO-nya, teman-teman. BKSL. Nih, Ratu udah kita bahas tadi. Oh, WiFi belum ya. Ini BKSL, teman-teman. Ya, ini kan sebenarnya pas waktu itu dia bergerak ya menguat. Terus ini kan dia berhasil break. Terus ini kempes ya, kempes. Tapi ini lumayan cakep. Dia di dekat MA-nya ini dia berhasil
Ini dia berhasil berhasil rebound ya. Kalau ini berhasil rebound ya next targetnya resistance terdekat di 91. Kalau harga tender offer itu kan memang ngikutin harga rata-rata. Jadi sebelum dia pas habis ada corporate action itu, terus harga rata-ratanya memang kan di bawah ya, makanya tender offernya di bawah. Memang peraturannya seperti itu. Ini untuk BKSL. WiFi. Wah, makasih LG udah akumulasi main tadi ya, kebetulan ya untungnya bisa dapat. Ini coba dilihat WiFi, nanti kita akan bahas. Nih, habis tender offer mau ada red issue. Iya, kan memang mau red issue karena kan ini udah owner baru masuk, terus nanti mereka harus injek aset. Sekarang kan asetnya masih kosong, belum diinjek teman-teman. Oke, balik lagi ke WiFi. WiFi ini berpotensi ngebentuk apa? Ini kalau koreksi di sini terus ternyata mantul ngebentuk head and shoulders teman-teman. Ya WiFi ini sebenarnya kalau kita lihat ya simply di sini aja. Kalau entry-nya ini 1365 ini dia nggak jebol ya, berhasil rebound ya, teman-teman bisa lakukan entry di situ. Kenapa sekarang ini sebenarnya marketnya kan lagi banyak uncertainty nih, lagi nggak jelas, lagi kurang oke ya teman-teman. Jadi ya ini yang perlu kita waspadai nih. Kita nggak usah terlalu agresif. Wah dia mantul langsung agresif buy. Karena sebenarnya market ini kadang sehari naik, terus habis itu turun 4 hari, sehari naik, turun lagi 3 hari ya teman-teman. Jadi selalu ya always remember sedia cash. Jadi WiFi kalau di sini berhasil rebound ya oke. MDKA ini negatif sebenarnya. Kenapa? Karena kan royalty untuk metal-metalan ini naik teman-teman. Ya termasuk ke nikel ya. Ini jadi for now forget it. Kalau yang masih punya ini bisa lakukan cut loss sebenarnya teman-teman. Ini jauh. Ini udah balik ke level 2020 sebenarnya. Pack ya pack menurut saya ya oke kok. Tinggal nunggu aja nanti right issue-nya kayak gimana. ADI. Ini ADI ini kalau kita lihat ya teman-teman, ini nextnya ini harus coba kita adjust sebenarnya. ADI ini ya gampangannya kalau teman-teman lihat. Ini kan sekarang udah di bawah, teman-teman. Udah di bawah dari waktu itu harga kalau teman-teman ingat PUPS-nya ya. Waktu itu habis IPO kan ada PUPS, sekarang udah di bawah itu, teman-teman. Jadi ya kita juga nunggu nih. Memang kan marketnya sentimennya lagi nggak oke ya, secara overall flow-nya. Ya kita mesti nunggulah kalau market ini flow-nya ada mungkin perbaikan ya 1-2 hari. Ya kalau teman-teman yang masih punya ya untuk ADI saya saranin pas ada perbaikan ini bisa cuci barang teman-teman, bisa kurangin posisi. Karena meskipun memang ya mungkin teman-teman udah dengar ya, jadi pajaknya untuk yang tambang batubara yang IUPK ini kan sebenarnya ada adjustment, itu ada beberapa tiering dan memang beberapa itu di rentang harga yang sekarang 100-120 itu turun. Sedangkan kalau komoditas metal itu kan naik. Ya tapi sentimen dari marketnya teman-teman yang kurang oke sebenarnya. Tadi saya ngelihat ada yang masih naik ratu secara overall ya teman-teman. Belum ada tanda-tanda pembalikan sih. Mungkin adalah bisa technical rebound 1-2 hari. PSAB.
PSAB, PTRU udah tadi. PSAB ini kalau kita lihat ini kan area supportnya ya teman-teman. Ini area support di sini ya. Ini area support, terus dia akan berhasil rebound. Sekarang ini dia akan ngetes lagi di area-area buy-nya. Selama dia nggak break ke bawah 206 sih oke lah teman-teman ya. Untuk PSAB masih cukup oke sebenarnya. Di PSAB, PTRU tadi sudah aman. Ini downtrend. Ini di MA-nya juga nggak berhasil break, jadi forget it. Banking kalau dari saya yang menarik ya, cuman satu, BBCA. Udah. BBCA aja. And BBCA ini valuation-nya udah di bawah rata-rata, lagi di bawah rata-rata 3 tahunnya, teman-teman. Jadi masih cukup oke. MTech oke aja ya. Ini kalau teman-teman lihat, ya ini oke. Ini lagi bergerak dekat MA-nya ya teman-teman untuk MTech. Terus SCMA ini juga masih lumayan teman-teman. Ini kan dia ada gap ya, jadi ini kan sekarang juga lagi bergerak dekat MA, tapi ini dia memang masih agak gede nih untuk si SCMA swingannya. SCMA coba kita lihat. SCMA ya, ini SCMA stop lossnya di 166 ya teman-teman. Ini kan low-nya. Ini dia kalau dia berhasil rebound dekat-dekat sini ya, ini oke. Ini kan ada gap ya, mungkin bisa nutup-nutup ke 208 210. DSSA oke, menjadi salah satu yang mensupport indeks ya untuk hari ini. Ya sebenarnya nggak perlu disupport lah indeks hari ini. Banks-nya kan pada rebound. Ya, ini DSSA teman-teman. Ini kan di dekat-dekat area buy-nya, dia di sini mantul. Ini sekarang bertahan di atas MA-nya, target paling dekat ada di 44.000. Ya, market sih sebenarnya nggak ada perubahan ya teman-teman. Kita masih tetap cautious ya, nggak usah terlalu agresif. Teman-teman jaga posisi cash. Jadi kalau ada some correction bisa lakukan buying on weakness. Ya, semoga saham-saham lainnya besok oke. Semoga main besok juga masih naik ya teman-teman. Amin. Semoga semuanya rebound lah. Thank you semua.